Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Kenalkan, saya Muhammad Agung Chandra Fauzi dari Prodi Pendidikan Fisika semester 3 Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dari perspektif Islam dalam mata kuliah manajemen dan kepemimpinan pendidikan. Mari kita mulai. Dalam Islam, konsep kepemimpinan sangat erat kaitannya dengan konsep khalifah. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ayat ini memberikan pemahaman yang sangat mendalam bahwa setiap manusia pada hakikatnya adalah pemimpin atau khalifah. Khalifah dalam konteks ini memiliki beberapa makna penting. Pertama, setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, keluarganya, dan masyarakat di sekitarnya. Kedua, kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Dan ketiga, manusia adalah wakil Allah di bumi yang bertugas untuk memakmurkan dan mengelola bumi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi pemimpin dalam Islam bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga spiritual yang akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang tanggung jawab kepemimpinan. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini mengajarkan bahwa kepemimpinan itu universal dan berlaku untuk semua orang. Pemimpin negara bertanggung jawab atas rakyatnya, apakah mereka sejahtera, adil, dan terlindungi. Seorang suami adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang bagaimana ia mendidik dan menafkahi keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam pengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. Bahkan seorang pegawai atau karyawan adalah pemimpin atas pekerjaannya sendiri. Apakah ia melaksanakan tugasnya dengan amanah atau tidak? Ini menunjukkan bahwa Islam sangat concern terhadap akuntabilitas dalam kepemimpinan. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan yang harus dipegang oleh setiap pemimpin muslim. Pertama, amanah. Seorang pemimpin harus menjaga kepercayaan dan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Kedua, adil. Berlaku adil kepada semua pihak tanpa membedakan suku, ras, atau status sosial. Ketiga, musyawarah berunding dengan anggota tim atau masyarakat dalam mengambil keputusan penting. Keempat, istiqomah, konsisten dalam menjalankan kebaikan dan tidak mudah berubah-ubah. Kelima, tawadu, rendah hati dan tidak sombong meskipun memiliki kekuasaan. Dan keenam, ikhlas, menjalankan kepemimpinan dengan semata-mata karena Allah, bukan untuk popularitas atau kepentingan pribadi. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi yang kuat bagi kepemimpinan yang berkah dan bermanfaat. Pemimpin ideal dalam Islam digambarkan melalui sifat-sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ada 6 sifat utama yang harus dimiliki: sidik, yang berarti jujur dan benar dalam perkataan dan perbuatan; amanah, dapat dipercaya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab; tabligh, berani menyampaikan kebenaran meskipun pahit; fatonah, cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Kemudian ada sifat zuhud, yaitu tidak cinta dunia secara berlebihan sehingga tidak mudah tergoda oleh jabatan dan harta. Dan yang terakhir adalah takwa, yaitu takut kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sifat-sifat ini adalah standar tertinggi dalam kepemimpinan yang harus kita upayakan untuk dimiliki. Tentang kepemimpinan Islam, kita tidak bisa lepas dari sosok Rasulullah Muhammad SAW sebagai pemimpin teladan atau uswatun hasanah. Beliau adalah pemimpin yang memberikan contoh langsung, bukan hanya memerintah. Ketika perang Khandaq, beliau ikut menggali parit bersama para sahabat. Beliau selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam mengambil keputusan strategis.
menunjukkan bahwa pemimpin yang baik harus menghargai pendapat orang lain. Rasulullah selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Beliau tegas memegang prinsip agama, namun lembut dalam cara menyampaikannya. Keadilan beliau sangat terkenal. Beliau memperlakukan semua orang sama, tidak membedakan antara bangsawan dan budak. Dan yang paling penting, beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan pengikutnya, baik material maupun spiritual. Inilah teladan kepemimpinan yang sempurna. Bagaimana kita mengaplikasikan prinsip kepemimpinan Islam dalam institusi pendidikan? Ada beberapa hal penting. Pertama, pemimpin pendidikan Islam harus menjadi teladan dalam akhlak dan ibadah. Karena pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga transfer nilai. Kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam seluruh aspek manajemen sekolah atau madrasah. Ketiga, membangun budaya religius yang kuat di lingkungan pendidikan. Keempat, mengembangkan sumber daya manusia tidak hanya berbasis kompetensi akademik, tetapi juga spiritual. Kelima, menerapkan prinsip syura atau musyawarah dalam mengambil keputusan penting. Dan keenam, menciptakan lingkungannya yang islami sekaligus produktif, sehingga menghasilkan generasi yang soleh dan cerdas. Baik, mari kita simpulkan, kepemimpinan dalam Islam adalah amanah sekaligus ibadah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Setiap muslim minimal adalah pemimpin untuk dirinya sendiri. Pemimpin muslim yang ideal harus memiliki sifat sidik, amanah, tabligh, dan papanah seperti para nabi. Musyawarah dan keadilan adalah kunci dalam kepemimpinan Islam. Rasulullah SAW adalah teladan sempurna yang harus kita teladani, dan yang terpenting, tujuan akhir dari kepemimpinan Islam adalah meraih ridha Allah dan kesejahteraan umat. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.